Berdoa kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dari seluruh perangkat daerah di pemerintah Kota Yogyakarta, baik itu yang berkantor di Balai Kota maupun di luar Balai Kota. Sambil menunggu kehadiran Bu Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama, Bu Andarini yang masih berada di ruangan Pak Sekda, izinkan saya Putut Purwandono untuk bisa membuka acara ini dan juga memberikan beberapa materi yang terkait dengan acara BIMTEK pada pagi hingga siang hari nanti. Mohon maaf ini BIMTEK-nya pakai Zoom karena bagian PK nggak punya duit banyak, jadi nggak bisa nyewa hotel. Semoga tidak mengurangi efektivitas dan juga pemahaman rekan-rekan sekalian terkait dengan pemetaan kerjasama daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, BIMTEK ini adalah sebagai selingan begitu ya sebelum kita melaksanakan des pemetaan putaran yang kedua. Jadi putaran yang pertama sudah kita laksanakan di bulan Februari yang lalu. Oh ini Bu Anda sudah rawuh. Bu Anda pakai ini aja. Ya, ya kayak ya di situ aja. Baik, ini Bu Anda sudah rawuh. Bu Anda kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa arahan dan juga pesan-pesan penting yang terkait dengan pemetaan kerjasama dan beberapa isu mengenai kerjasama daerah. Ya, di layar namanya Tia, tapi aslinya itu Bu Anda. Monggo Bu Anda. Terima kasih Mas Putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, ini masih ngos-ngosan tapi bukan olahraga ini tadi lari-lari dari tempatnya Pak Sekda dan Pak Asek nih. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama dalam acara terkait tindak lanjut dari pemetaan kerjasama daerah. Jadi ini saya lihat yang mengikuti di acara ini ada 55 partisipan. Alhamdulillah, Bapak Ibu mudah-mudahan nanti bisa mengikuti agenda pada pagi hari ini dan seterusnya yang rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 11 April 2022 sesuai dengan jadwal di masing-masing OPD. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal penting yang perlu Bapak Ibu sampaikan nanti di forum ini adalah pemetaan yang putaran kedua di mana nanti kita harapkan kalau dulu terkait dengan pemetaan kerjasama daerah ini ada daftar panjang yang sudah disiapkan teman-teman dari OPD. Kemudian dari daftar panjang itu kita bahas, kita des bersama-sama. Kemudian kita mendapatkan shortlist atau daftar pendek dari rencana kerjasama daerah ini dan nantinya dari daftar pendek ini kita akan detilkan lagi, kita akan pastikan lagi kepada Bapak Ibu semuanya bahwa yang telah Bapak Ibu dari OPD maupun unit kerja masing-masing itu sampaikan, harapannya nanti rencana kerjasama daerah itu dapat terrealisasi, dapat dijalankan. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya nanti agar bisa mengkonsolidasikan secara internal terkait dengan daftar pemetaan kerjasama daerah yang sudah dikirimkan kepada kami untuk dicermati bersama-sama. Nantinya dari kami ada tenaga ahli yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti berkaitan dengan teknis mendetilkan dan lain-lainnya dalam rangka menyiapkan pemetaan kerjasama daerah ini untuk setiap OPD dapat dibantu oleh tenaga ahli kami. Harapannya apa?
dari pemetaan kerjasama daerah ini sesuai dengan arahan Bapak Sekda pada tahun yang lalu ketika pada FGD, bahwa ibarat kita memerah santan, nanti kita akan dapatkan santan yang kental, yang nantinya daftar ini akan kita tetapkan sebagai keputusan wali kota. Nah, sebagai sebuah keputusan wali kota, harapannya nanti daftar-daftar atau list kerjasama daerah itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, pastinya dengan supporting dari Bapak Ibu semuanya. Intinya seperti itu Bapak Ibu, jadi nanti untuk pedoman terkait dengan usulan kerjasama daerah ini, Bapak Ibu bisa melihat sesuai dengan Perwal 52 tahun 2021 yang beberapa waktu yang lalu juga sudah disosialisasikan oleh bagian perekonomian dan kerjasama. Kiranya demikian, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti kegiatan ini sesuai dengan jadwal masing-masing dan nanti dapat dihasilkan daftar yang memang benar-benar dapat dilaksanakan dalam rangka kerjasama daerah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Anda atas arahan dan juga penyampaian beberapa informasi penting terkait dengan kegiatan pemetaan kerjasama daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya makasih Bu Anda. Kita mulai BIMTEK pada pagi hari ini. Jadi di BIMTEK ini nanti kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah materi dari kami, bagian perekonomian dan kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman tenaga ahli. Ada Mas Himawan dan juga Mbak Ika, yang nanti akan menjadi pendamping dan juga fasilitator rekan-rekan sekalian selama mengikuti proses pemetaan kerjasama daerah. Jadi melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan Bu Kabak, tahun lalu Pak Sekda dalam FGD pemetaan kerjasama daerah yang juga dihadiri oleh seluruh OPD dan juga Kementerian Dalam Negeri menyampaikan agar setiap OPD untuk bisa mengidentifikasi potensi-potensi kerjasama dengan berbagai pihak. Berbagai pihak ini bisa Pemda lain, bisa pihak swasta, perguruan tinggi, bahkan kementerian lembaga maupun kanwil yang ada di DIY. Pesan Pak Sekda adalah agar setiap usulan kerjasama ini juga disertai dengan studi kelayakan dan juga kerangka acuan kerja. Jadi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, memang OPD yang nanti mengusulkan kerjasama daerah maupun pihak luar yang mengusulkan kerjasama daerah kepada pemerintah Kota Yogyakarta memang harus terlebih dahulu untuk mempersiapkan studi kelayakan maupun kerangka acuan kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti akan dibantu oleh Mas Himawan dan juga Mbak Ika dalam menyusun berbagai macam dokumen ini. Oke. Terus kita akan masuk ke materi alasan kenapa kita harus melaksanakan atau sebaiknya melakukan kerjasama daerah dan juga pemetaan kerjasama daerah ini. Jadi pemetaan kerjasama daerah ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 dan juga ditegaskan kembali di Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 52 tahun 2021. Jadi pemetaan ini akan kita selenggarakan insya Allah setiap tahun di awal tahun. Ya, di awal tahun kita akan selalu mengadakan acara ini dengan harapan nanti usulan-usulan kerjasama dari rekan-rekan sekalian, bila mana itu membutuhkan anggaran, itu bisa kita masukkan dalam proses penganggaran di RAPBD murni tahun selanjutnya. Jadi untuk yang tahun ini kita harapkan di bulan April nanti sudah selesai pembahasan mengenai usulan kerjasama. Nanti kalau ada butuh anggaran khusus nanti bisa dianggarkan dalam proses RAPBD tahun 2023. Kemudian yang kedua, kerjasama daerah ini juga sebenarnya merupakan alternatif strategi ya bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Yogyakarta. Jadi kalau semuanya bisa kita lakukan sendiri, ya berarti tidak perlu kita kerjasama dengan orang lain. Tapi pada kenyataannya kita selalu membutuhkan bantuan dari pihak lain karena berbagai macam hal.
Bisa karena kewenangan kita nggak ada, bisa karena kompetensi kita nggak ada, bisa karena anggaran kita nggak cukup, dan seterusnya. Nah, kenapa kok kita harus capek-capek mempersiapkan kerjasama yang baru akan kita lakukan di tahun depan? Yang pertama adalah perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kerjasama daerah itu macamnya banyak. Ya, macamnya banyak, regulasinya banyak sekali, teknis anggaran dan kewenangannya juga beda-beda. Jadi kalau kita tidak siapkan dari jauh-jauh hari nanti kami takutkan ada beberapa hal yang justru menyalahi prosedur, menyalahi regulasi dan secara teknis nanti justru terhambat. Jadi itulah alasan mengapa kok kita harus jauh-jauh hari melaksanakan identifikasi kerjasama daerah. Contoh ya, saya ambil contoh, ada dinas yang tiba-tiba memberitahukan kepada kami justru sudah tanda tangan perjanjian kerjasama dengan salah satu pihak swasta. Ya, padahal kepala dinas yang bersangkutan belum diberikan surat kuasa oleh Pak Wali Kota. Nah, ini secara aturan keliru. Maka dari itu kemarin kami batalkan, kami komunikasi dengan pihak ketiga yang bersangkutan agar membatalkan perjanjian tersebut. Karena apa? Karena prosedurnya salah. Jadi kita ulang dari depan. Padahal usulan kerjasama tersebut adalah usulan yang sudah disampaikan tahun lalu pada saat pemetaan dan sudah kami beritahukan prosedurnya seperti apa. Jadi hal-hal seperti ini bukannya kami mempersulit, tapi kami ingin bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama, apalagi kerjasama ini ada anggaran yang keluar dari APBD, kami ingin memastikan bahwa prosedurnya itu tepat, ya. Kemudian secara operasional layak dan juga yang paling penting adalah memberikan manfaat yang terukur bagi pemerintah Kota Yogyakarta maupun warga masyarakat. Kemudian kami juga selama proses pemetaan ini kita akan melihat dan menilai urgensi dan kelayakan usulan kerjasama daerah tersebut. Nanti Mas Himawan dan Mbak Ika akan memberikan panduan teknisnya seperti apa kita mengukur urgensi dan kelayakan suatu usulan kerjasama. Kemudian selanjutnya bahwa beberapa jenis kerjasama itu memerlukan koordinasi lintas OPD, ya. Misal ada OPD ingin melaksanakan kerjasama daerah dengan berbagai macam pihak, ya banyak pihak, yang itu merupakan amanat dari suatu peraturan atau amanat dari sebuah program nasional. Kalau tidak kita identifikasi dari awal, nanti kita istilahnya apa ya, kerudukan gitu ya, persiapannya tidak matang, kemudian apa namanya ada hal-hal yang mungkin nanti bisa kelewat. Kemudian yang terakhir adalah kita penting sekali untuk melakukan mitigasi ya, mitigasi risiko, anggaran, kewenangan dan seterusnya. Ini juga kita sering menemui di pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa kerjasama yang mengalami kendala, baik itu di level teknis maupun anggaran maupun kewenangan. Jadi intinya adalah semakin kita mempersiapkan diri untuk kerjasama daerah itu semakin baik. Nah, prosesnya kami juga sudah sampaikan pada sosialisasi di bulan Januari kepada seluruh rekan-rekan. Saya nggak tahu ya apakah rekan-rekan yang hari ini hadir pada saat sosialisasi di bulan Januari adalah orang yang sama. Tapi tidak masalah, nanti kita masih punya waktu. Jadi sebelum nanti rekan-rekan sekalian menghadiri pemetaan kerjasama daerah putaran yang kedua, yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 23 Maret, jadi hari Rabu depan ya, sampai tanggal 11 April, ada beberapa hal yang rekan-rekan sekalian perlu lakukan di internal perangkat daerah masing-masing. Yang pertama tentu saja adalah mengidentifikasi isu atau target pembangunan yang masih menjadi tantangan. Kemudian diidentifikasi solusi ya. Apakah mungkin pencapaian target-target pembangunan tersebut atau penyelesaian isu-isu tersebut kita laksanakan melalui mekanisme kerjasama daerah dengan berbagai pihak yang berkompeten. Dan yang terakhir adalah kita harus mengidentifikasi apakah diperlukan sumber daya khusus ya, baik itu SDM, kelembagaan, regulasi maupun anggaran
untuk melaksanakan kerjasama daerah tersebut. Jadi itu perlu kita observasi terlebih dahulu di depan. Kemudian setelah melaksanakan rapat internal, teman-teman sekalian nanti dibantu Mas Himawan dan Mbak Ika akan mencoba merumuskan usulan kerjasama daerah yang kemarin beberapa OPD ya sudah banyak sebenarnya. Ada 47 yang kita undang, cuma 8 yang nggak hadir yang sudah menyampaikan usulan di DES pertama di bulan Februari, dan nanti di bulan Maret kita akan lakukan penilaian ulang. Bagi POPD yang kebetulan di pertemuan pertama di bulan Februari belum menyampaikan usulan, nanti bisa disampaikan usulannya di bulan Maret sampai April di DES kedua. Nah, kira-kira proses daripada pemetaan kerjasama daerah itu seperti ini, teman-teman sekalian. Jadi di bulan Februari sampai April nanti kita usulkan ya kerjasama daerah yang akan kita laksanakan di tahun 2023. Kemudian di bulan Mei nanti kita akan tetapkan keputusan wali kota yang lampirannya adalah usulan rekan-rekan OPD, usulan kegiatan kerjasama yang sudah kita nilai siap dan memang layak untuk kita programkan di tahun 2023. Hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah karena Pak Wali nanti sudah purna di bulan Mei tanggal 22 atau 17 saya lupa. Jadi penetapan keputusan wali kota ini mungkin akan lebih awal ya, mungkin di akhir April. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti mohon untuk bisa mempersiapkan ini dengan baik. Kemudian setelah ditetapkan di rapat pleno tim koordinasi kerjasama daerah yang ketuanya adalah Pak Sekda, nanti kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian rancangan dokumen kerjasama daerah yang meliputi studi kelayakan dan juga kerangka acuan kerja. Jadi dokumen ini masih berupa rancangan. Kami kembalikan nanti kepada setiap pengusul kerjasama tersebut untuk bisa dicermati kembali, disempurnakan, dan nanti bisa digunakan ketika akan melakukan pengajuan kerjasama melalui aplikasi kerjasama daerah yang sudah tersedia di Jogja Smart Service. Jadi walaupun usulan kerjasama ini untuk dilaksanakan di tahun 2023, nanti begitu sudah ditetapkan di keputusan wali kota, teman-teman sekalian tetap bisa mengusulkannya di tahun ini. Nanti pengusulan kerjasamanya biasanya agak lama, nggih. Jadi kebetulan yang reviewer kerjasama di bagian perekonomian cuma ada 2 orang, saya dan Mbak Tia. Dengan begitu banyaknya pengajuan kerjasama, jadi kami membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yakin rekan-rekan di sini sudah ada yang beberapa kali mengajukan permohonan kerjasama melalui aplikasi kerjasama daerah, kok lama sekali belum ditindaklanjuti. Bukannya tidak ditindaklanjuti, tapi karena kami memang kewewengan ya untuk menghandle fasilitasi dari rekan-rekan sekalian. Jadi semakin jauh hari persiapannya, tentu saja kami akan punya waktu yang cukup untuk memberikan fasilitasi terbaik. Nah, evaluasi dari DES pertama yang kita sudah laksanakan di bulan Februari, kami mencatat ada 47 perangkat daerah maupun unit kerja yang sudah kita undang melalui surat undangan yang sudah ada di layar. Ada 8 perangkat daerah atau unit kerja yang tidak mengikuti DES pemetaan. Ya bisa jadi memang pada hari tersebut ada halangan, semuanya sudah ada jadwal rapat atau memang mungkin tidak ada usulan sama sekali. Jadi kerjasama daerah ini hukumnya nggak wajib, kalau memang tidak ada usulan sama sekali ya nggak masalah. Dari 47 perangkat daerah tersebut, kita mencatat ada 99 usulan kerjasama. Ini banyak sekali ini. Ya ini Mas Himawan sama Mbak Ika pasti pusing ini ya kalau 99 semuanya dituruti. Jadi nanti mohon kita prioritaskan mana saja yang sudah siap dan urgent. Bapak Ibu sekalian, bahwa usulan kerjasama ini tidak semuanya nanti akan kita setujui atau kita akan masukkan ke Kepwal. Jadi nanti Mas Himawan dan Mbak Ika akan menjelaskan apa-apa saja yang harus diperhatikan agar usulan kerjasama ini bisa kita masukkan ke Kepwal.
Nah, kami juga mengidentifikasi ada beberapa isu di des pertama, di mana usulan kerjasama daerah ini beberapa ya, tidak semuanya kurang tersampaikan dengan jelas ya, alasannya apa, tujuannya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, dan kebutuhan dari calon mitranya seperti apa. Jadi nanti di des kedua, di putaran kedua mulai tanggal 23 Maret, mohon bagi kemarin yang sudah mengusulkan untuk kembali lagi memperjelas latar belakang tujuan output, outcome, kebutuhan dari calon mitra dan juga mungkin kalau perlu anggarannya berapa. Mohon izin Bapak Ibu, ada sedikit kendala koneksi dari Mas Putut. Mohon ditunggu sebentar. Udah kedengeran lagi belum? Baik, saya lanjutkan. Sudah, Pak Putut. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf gangguan teknis ya. Saya lanjutkan bahwa kita juga menjumpai ada beberapa OPD yang sebenarnya telah sering melaksanakan atau menandatangani dokumen kerjasama, baik itu perjanjian kerjasama, MOU atau apapun itu. Tetapi tidak berkoordinasi dengan tim koordinasi kerjasama daerah yang sekretariatnya ada di bagian perekonomian. Nah, ini bukannya apa-apa, tapi kami hanya semacam menyampaikan saja bahwa mekanisme itu tidak sesuai dengan peraturan ya. Ada PP 28, Permendagri, Perwal. Jadi di lampiran materi undangan yang saya sampaikan melalui kolom chat di situ di halaman terakhir ada beberapa pengetahuan dasar terkait dengan kerjasama daerah yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Jadi nanti kami akan jelaskan secara singkat ya. Tapi yang jelas kami ingin mengingatkan bahwa sebaiknya kita mengikuti saja prosedur yang sudah digariskan di peraturan terkait dengan siapa yang boleh menandatangani dokumen kerjasama daerah. Singkatnya adalah seluruh dokumen kerjasama daerah, ya seluruhnya ya, baik itu kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama maupun nota kesepakatan, itu yang berwenang tanda tangan adalah Pak Wali. Ya, seluruh yang tanda tangan itu yang berwenang adalah Pak Wali. Kecuali untuk perjanjian kerjasama, Pak Wali bisa atau dapat memberikan kuasa kepada kepala OPD untuk tanda tangan. Dan itu yang sering kita lakukan. Jadi setiap ada PKS yang sudah sifatnya sangat teknis, biasanya kami di bagian perekonomian akan membuatkan surat kuasa dari Pak Wali kepada Kepala Dinas, Kepala Bagian, Pak Sekda, ya untuk menandatangani sebuah perjanjian kerjasama. Dan itu memang yang disebutkan di Permendagri 22 tahun 2020. Ya kecuali bahwa kerjasama tersebut kerjasama pengadaan barang jasa ya PBJ ya swakelola apa namanya konstruksi dan segala macam. Kalau itu ya jelas yang tanda tangan adalah pejabat pengadaan atau KPA-nya. Jadi selain pengadaan barang jasa aturannya seperti itu. Yang tanda tangan yang paling utama adalah Pak Wali, Kepala Dinas, Kepala Bagian itu boleh tanda tangan jika sudah mendapatkan surat kuasa dari Pak Wali Kota dan kami yang akan mengkaji dan juga membuatkan surat tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti secara mendalam Mas Himawan dan juga Mbak Ika akan membimbing Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan 9 pertanyaan panduan untuk usulan kerjasama daerah ini. Ya, sehingga nanti usulan kerjasama daerahnya bisa kita peres sampai menghasilkan daftar pendek usulan kerjasama daerah yang benar-benar memang sudah siap untuk dilaksanakan di tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, di materi sudah ada
tutorial ya. Jadi nanti begitu keputusan wali kota tentang rencana program dan kegiatan kerjasama daerah sudah disahkan, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian lakukan adalah menyiapkan studi kelayakan dan atau kerangka acuan kerja yang tadi saya sampaikan di depan akan dibantu konsepnya oleh Mas Himawan dan juga Mbak Ika. Kemudian yang kedua, ketika nanti sudah siap mengajukan usulan kerjasama ini, jadi yang mengajukan usulan ini OPD, bukan dari bagian perekonomian. Jadi ketika sudah siap untuk diusulkan kepada TKKSD atau Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, nanti Bapak Ibu sekalian, Kepala OPD harus menugaskan 2 orang PNS. Ya, harus PNS, tidak boleh yang bukan PNS. Yang memahami teknis kerjasama yang diusulkan. Jadi kalau yang nggak paham teknis bagaimana kerjasama itu akan dilakukan, ya jangan diberikan tugas, gitu ya. Takutnya adalah ketika kami bertanya malah nggak tahu apa-apa nanti, itu kan repot. Kemudian surat tugas ini nanti dibuat di office, kemudian ditujukan kepada kepala bagian perekonomian dan kerjasama. Formatnya ada di JSS. Ketika nanti teman-teman sekalian akan mengajukan usulan kerjasama daerah. Ketika sudah terbit ya surat tugasnya sudah ditandatangani secara digital melalui JSS, di-download itu PDF-nya untuk nanti bisa diupload di JSS ya. Ini kita masuk ke step 3. Step 3-nya adalah monggo Bapak Ibu sekalian login ke JSS seperti biasa. Kemudian cari apa namanya icon atau aplikasi kerjasama daerah ya, yang gambarnya seperti itu ya, tangan salaman seperti itu, kerja spasi sama, jadi jangan digabung, kalau digabung nggak ketemu. Kemudian siapkan ID JSS dari 2 orang PNS yang tadi ditugaskan, foto dan juga surat tugas dari 2 orang PNS yang ditugaskan di step 2. Kemudian setelah masuk ke aplikasi nanti Bapak Ibu sekalian akan menemukan ada tombol warna biru di tengah-tengah halaman website. Judulnya pengajuan kerjasama daerah, yaitu di situ nanti ada 3 tahap atau 3 halaman yang harus diisi. Dan yang terakhir, begitu pengajuannya sudah selesai dan sukses berhasil dilakukan di JSS, nanti kami di bagian perekonomian kerjasama akan ngecek ya, akan masuk ngecek pengajuan teman-teman sekalian dan dalam 1 kali 24 jam biasanya sudah ada respon. Nah, responnya ini bisa ditolak, diperbaiki atau diterima. Tapi prinsipnya adalah ketika sudah mengajukan kerjasama daerah nanti di halaman website kerjasama daerah atau aplikasi kerjasama daerah di bagian pojok kanan atas nanti teman-teman yang mengusulkan ini akan punya tombol dashboard yang warna kuning. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat tutorial selengkapnya di link yang sudah ada di sini ya di YouTube. Kita lanjut. Nah, ini kira-kira aplikasi kerjasama daerahnya seperti itu kalau dibuka di JSS. Di situ ada 4 menu utama, ada pengajuan ya, inisiasi kerjasama daerah. Itu yang saya maksud tadi untuk mengusulkan. Kemudian ada pengetahuan kerjasama daerah, di situ isinya ada contoh dokumen. Ya, contoh dokumen macam-macam, ada contoh studi kelayakan, ada contoh kerangka acuan kerja, ada contoh kesepakatan bersama, ada contoh perjanjian kerjasama, dan macam-macam yang lain. Peraturan kerjasama daerah juga bisa di-download di fitur atau menu pengetahuan kerjasama daerah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan nanti peraturan kerjasama daerah mungkin ada sekitar 30-an atau ya 20-an 30-an peraturan yang saling terkait. Jadi bisa dibayangkan begitu kompleksnya kerjasama daerah ini. Jadi kalau tidak disiapkan dari jauh-jauh hari nanti takutnya ada hal-hal yang kelewat. Kemudian selanjutnya ada halaman statistik dan juga data kerjasama daerah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian, misalnya, Mas, Pemkot sudah punya kerjasama belum dengan sebuah lembaga, misalnya UPN.
Ya, nanti bisa dicari di fitur yang warna orange ini. Jadi bagian paling bawah tinggal diketik misalnya Universitas Pembangunan Nasional. Jadi harus lengkap nggih, tidak boleh disingkat. Itu nanti akan muncul di sana dan Bapak Ibu bisa melihat apakah masih berlaku, kemudian risalahnya juga bisa dilihat. Risalah itu ringkesan ya dokumen kerjasama daerah. Jadi memang dokumen aslinya, dokumen kerjasama yang aslinya itu memang tidak kami cantumkan di website. Jadi kalau dicari-cari nggak akan ketemu itu. Jadi kami hanya sediakan risalahnya saja. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya kepentingan untuk bisa meminta salinan digital suatu perjanjian kerjasama gitu ya, silakan nanti bisa menghubungi kami ya di tombol yang warna merah yang paling kanan itu, tanya di sini, di situ ada konsultasi via WhatsApp yang kami sediakan tidak 24 jam ya, tapi hanya ya di hari kerja. Oke. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran ketika Bapak Ibu sekalian nanti mengusulkan atau mengajukan kerjasama daerah sesuai hasil pemetaan kerjasama daerah. Jadi misalnya tahun ini Mas, tahun ini boleh nggak kita mengajukan dilaksanakan di tahun ini juga? Ya boleh. Ya ini bisa dilakukan kapan saja sebenarnya sesiapnya teman-teman sekalian di OPD. Tapi ya jangan mendadak. Misalnya besok mau ditanda tangan baru ngajuin sekarang ya itu namanya ngerjain gitu kan. Eh jadi yang penting kita punya 3 halaman nggih. Ada halaman pemohon, instansi dan info singkat. Nanti pada saat mengisi halaman pemohon, Bapak Ibu sekalian, jika yang mengusulkan, ya ini sekali lagi, jangan sampai salah ngeklik. Jika inisiatornya, jika yang mengusulkan kerjasama daerah itu adalah kita, Pemkot, maka yang dipilih di kategori adalah OPD. Ya, OPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian coba klik di kolom selanjutnya lainnya apabila di daftar belum ada nama OPD-nya. Ya, misalnya di sini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, mohon ini ditulis lengkap ya, jangan disingkat ya. Kalau nama singkatnya DPU PKP misalnya itu ada di bagian bawahnya, ini di kolom selanjutnya. Provinsi dan kabupaten kota standar nggih, kode pos dan seterusnya. Kemudian kalau yang halaman pertama ini belum komplit, nanti halaman kedua dan ketiganya tidak akan bisa dibuka. Jadi harap dikompliti terlebih dahulu. Ya, dan jangan lupa disediakan foto ya, foto Bapak Ibu sekalian ya, foto disimpak aja boleh. Biar kami biar kami tahu orangnya seperti apa dan nomor teleponnya yang bisa dihubungi di nomor berapa. Nah, saya kira kita sudah sampai akhir di materi pertama, yaitu di kesimpulan. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti memanfaatkan rekan-rekan tenaga ahli, ada Mbak Ika dan Mas Himawan, yang hanya available sampai bulan April ya. Jadi lewat April beliau berdua sudah habis masa kontraknya. Kemudian silahkan setelah melaksanakan BIMTEK ini hari Senin atau hari Selasa, melaksanakan koordinasi internal untuk bisa mencermati kembali usulan-usulan yang sudah disampaikan di DES putaran pertama di bulan Februari yang lalu, atau kalau ada usulan baru bisa disampaikan nanti di putaran kedua. Ini nomor telepon kami di 0813-2664-1255 WhatsApp. Boleh WhatsApp, boleh nelpon, ya selama jam kerja pasti kami layani. Nanti pas baru pertama kali menghubungi mohon kenalan dulu, nggih. Namanya siapa, dari dinas mana. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian materi dari kami bagian perekonomian dan kerjasama. Selanjutnya nanti Mas Himawan atau Mbak Ika yang akan melanjutkan. Tapi sebelum sampai ke Mas Himawan atau Mbak Ika, saya buka dulu sesi tanya jawab atau konsultasi kurang lebih selama 15 menit. Monggo jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Via chat Pak Putut, saya sudah bertanya.
Anda di mute, Pak. Mohon izin Anda. Oke, sorry. Ini ada pertanyaan di UPT PKP, UPT PKP apa ya, Mbak ya? Penilaian? Penilaian kompetensi pegawai, Pak. Dulu assessment Oke. center ya. Apakah cukup dari BKSDM saja sebagai instansi induk? Leres, Mbak. Jadi nanti yang tanda tangan misalnya ada kerjasama untuk sementara ya, karena peraturannya juga masih berubah-ubah. Jadi untuk sementara nanti Pak Kepala BKPSDM saja yang tanda tangan jika ada dokumen kerjasama. Berarti usulan kami nanti via BKPSDM aja ya, Pak ya? Via BKPSDM saja, Bu. Ya, Oke, baik. Jadi kan ketika saya sedang membuka JSS ya, kerjasama. Jadi saya belum bisa untuk melakukan usulan ya, karena saya harus mengajukan via BKPSDM yang nggak bisa langsung dari UPT gitu. Betul. Jadi khusus Oke. untuk UPT kami mohon agar menyampaikan usulannya melalui dinas yang dinas induknya ya. Jadi beberapa teman-teman di dinas kesehatan misalnya puskesmas itu kan UPT. Jadi kalau puskesmas silahkan konsultasi dengan Dinkes ya untuk mengusulkan kerjasama. Ini bukan apa-apa agar satu dinas itu terkoordinasi dengan baik. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Kira-kira begitu Mbak Ratri? Siap, makasih Pak Putu. Oke, sami-sami. Rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Monggo. Kita sediakan waktu untuk konsultasi dan juga bertanya. Saya Pak Putut. Monggo, silakan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Henry, nggih? Saya Pak Rahmat. Pak, Oh, Pak dari Rahmat. BPKD. BPKD. Siap. Jadi ini yang dimaksud itu yang kerjasama baik yang betul-betul baru maupun yang perpanjangan ya Pak? Ya, bagi yang perpanjangan saya kira boleh disampaikan di desk pemetaan biar kami juga bisa siap-siap, Pak. Yang baru, kalau yang dimaksud dengan pemetaan untuk tahun 2023 sebenarnya adalah yang baru, Pak. Yang baru atau yang akan dilaksanakan di 2023. Kalau yang perpanjangan silahkan disampaikan juga nggak apa-apa. Jadi kami biar tahu juga, oh tahun 2023 ternyata ada kerjasama yang mau habis. Gitu. Gitu Pak Rahmat. Kalau perpanjangannya di tahun 22 berarti polanya sama dengan ini Pak untuk istilahnya pelaksanaannya. Iya, betul. Seperti kemarin pernah kita komunikasi dengan bagian perekonomian, paling tidak nanti kalau perpanjangan mungkin saya ulang yaitu 3 bulan sebelumnya sudah mengajukan katanya. Betul Pak. Jadi misalnya ini kan bulan Maret ya, 3 bulan dari ini Juni, Juli, Agustus misalnya. 31 Agustus perjanjiannya habis. Ya selambat-lambatnya bulan ini sudah mengajukan perpanjangan. Ini sekalian Pak, ini kan kami juga ada tindak lanjut dengan kerjasama itu. Misalnya ada kerjasama dengan Kejaksaan Negeri ya Pak, Kejari. Itu berarti itu kan yang mengawal kan bagian hukum ya Pak. Cuman kita memang juga memanfaatkan MOU itu untuk BPKD juga bisa ya Pak. Artinya tidak harus sendiri toh Pak artinya. Jadi nanti Pak Rohmat terkait dengan kerjasama dengan kejaksaan kan Pak Rohmat nanti bisa bersandi di aplikasi kerjasama daerah. Di sana kan ada risalahnya Pak. Nah di setiap risalah itu kami sampaikan objeknya apa, ruang lingkupnya apa. Sepanjang ruang lingkupnya itu sudah diatur dalam dokumen kerjasama tersebut dan itu terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan BPKD, saya kira nggak masalah. Monggo mawon. Jadi tidak perlu membuat dokumen baru dengan kejaksaan, gitu Pak. Oh iya, berarti selama lingkup yang ada di kerjasama dengan Kejari itu udah masuk, berarti nggak perlu nih Pak? Nggak perlu bikin baru Pak, nggak perlu bikin baru. Matur nuwun Pak Putut. Sami-sami Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan, monggo kami persilahkan. Hah? Baik, apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, Mas Himawan atau Mbak Ika, monggo siap-siap untuk menyampaikan materinya. Kita akan lanjut ke sesuatu yang mungkin lebih teknis ya.
Monggo Mas Himawan dan Mbak Ika, kami persilahkan. Oke, Mas Putut, matur nuwun. Mungkin saya akan share screen dulu, nggih. Oke, sudah terlihat, nggih, Bapak Ibu. Sudah terlihat Mbak Ika dan suaranya juga jelas. Monggo. Alhamdulillah, matur nuwun. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putut. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua dalam BIMTEK pemetaan kerjasama daerah ini. Mungkin kita sedikit santai saja, yang nggak usah terlalu kaku seperti itu. Saya akan share panduan bagaimana mengidentifikasi kerjasama, karena berdasarkan evaluasi itu yang di pemetaan pertama itu kami lihat, kami petakan itu bahwa beberapa itu masih bingung seperti itu ya. Bingungnya itu karena apa? Mungkin salah satunya karena belum bisa mengidentifikasi kerjasama. Nah, saya perkenalkan lagi, saya ini Agusta Ika Prihanti Nugraheni, tapi cukup dipanggil Ika saja, dan bersama Mas Himawan ini membantu Mas Putut melaksanakan pemetaan kerjasama daerah. Dan seperti kita ketahui, pemetaan putaran pertama itu sudah kita lakukan ya di Februari sampai Maret kemarin. Kemudian sekedar mengulangi informasi dari Mas Putut, hasil pemetaan rencana kerjasama yang putaran pertama itu dihadiri oleh 47 perangkat daerah atau unit kerja, kemudian dari 47 tersebut, 8 unit kerja tidak hadir, dan muncul 99 usulan kerjasama ya, dari berbagai bidang urusan pemerintahan. Nah, dari 99 tersebut, ya, dari proses yang kita lakukan tersebut, kami mengevaluasi beberapa hal. Pertama, memang usulan kerjasama daerah yang disampaikan itu masih kurang jelas, kurang mendalam, termasuk dari misalkan latar belakang, kemudian tujuan, output, outcome, dan kebutuhan dan calon mitra. Ya, kami memahami juga kendala yang dihadapi Bapak Ibu, maka dari itu kami akan membantu di sini bagaimana mengidentifikasi dan mempersiapkan lagi studi kelayakan dan untuk kerangka acuan kerjanya tersebut. Nah, salah satu mengapa informasi tersebut tidak tersampaikan, kami amati juga perwakilannya atau pihak yang didisposisi ini kurang menguasai usulan kerjasama, dan juga ada OPD yang juga atau perangkat daerah yang mungkin di dalam internal itu belum melakukan konsolidasi atau atas usulan kerjasama daerah, dan mungkin belum mengidentifikasi seperti itu. Nah, harapannya ini kita akan melaksanakan putaran kedua, dan harapannya ini nanti pada putaran kedua ini kami bisa menggali lagi lebih dalam informasi-informasi yang kami butuhkan untuk membantu Bapak Ibu menyusun studi kelayakan bisnis dan kerangka acuan kerja. Nah, setiap perangkat daerah kami harapkan untuk menugaskan pejabat yang sama yang pada putaran pertama itu nanti di putaran kedua, atau juga boleh menambah pejabat baru untuk ikut dalam proses di pemetaan kedua. Nah, tentu saja yang dikirim ya Bapak Ibu, perwakilan sini telah memiliki informasi yang terkait dengan rencana kerjasama dari institusinya. Jadi sudah bawa bekal seperti itu. Nah, nanti bekalnya ini yang kami bantu untuk mempersiapkan, diorek-orek, dan akan kami siapkan juga link untuk G-form-nya yang mungkin bisa Bapak Ibu isi sebelum mengikuti putaran kedua nanti. Nah, sebelum mengikuti putaran kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Putut, masing-masing diharapkan juga sudah mempersiapkan. Pertama adalah penilaian ulang bagi yang telah memberikan usulan kerjasama. Jadi kalau yang di putaran pertama sudah mengusulkan kerjasama, nah ini kami harapkan
Bapak Ibu bisa kemudian mengkaji ulang, menilai ulang, memperdalam lagi, nanti panduannya terlampir terkait dengan usulan kerjasama tersebut. Nah, bagi yang belum memiliki, ya, tetapi sebenarnya mungkin pengen gitu ya, pengen ini sebenarnya ada nih, harusnya kita ada kesempatan ini, tetapi masih bingung. Nah, ini bisa melakukan evaluasi diri untuk mengidentifikasi rencana kerjasamanya. Dan pertanyaan ini akan kita bahas juga ya, untuk memandu Bapak Ibu untuk membuat usulan kerjasama tersebut. Nah, mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah kenal, ya, sudah pernah kenal dengan tahapan dalam menentukan rencana kerjasama daerah, yang di mana kita mengidentifikasi isu-isu penting terlebih dahulu, ya, yang tentunya Bapak Ibu di masing-masing unit kerja yang mengetahui bagaimana kondisi unit kerjanya, kondisi stakeholder yang berhubungan dengan unit kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan isu terpenting. Ya, isunya mungkin banyak Bapak Ibu, tetapi kemudian kita saring ya, kita saring isu yang terpenting itu apa. Nah, setelah kita mendapatkan isu terpenting itu, kita analisis ya, masing-masing dari isu-isu tersebut kita analisis. Dari analisis tersebut nanti akan muncul apakah isu ini bisa kita selesaikan sendiri atau tidak. Kalau bisa kita selesaikan sendiri, berarti ini bisa kita diskusikan, kita bahas program dan kegiatan OPD. Jadi bukan kerjasama daerah. Tetapi seandainya kalau kita memiliki kelemahan yang kami misalkan kurang SDM, kurang dana, kurang apapun lah, infrastruktur yang hasil identifikasi tadi, hasil analisis isu terpenting tadi, maka berarti ini kita memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Nah, setelah itu nanti ada penetapan dan pembahasan isu strategisnya, kemudian penyusunan rencana program, dan lain sebagainya, hingga tahapan selesai yang tadi nyambung dengan yang telah dijelaskan oleh Mas Putut tadi ya, teknis-teknis untuk administrasi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini pertama akan saya bahas dulu bagi OPD yang telah mengusulkan rencana kerjasama pada putaran pertama. Ya, ini kami harapkan Bapak Ibu itu melaksanakan penilaian ulang atau reassessment atas usulan tersebut. Jadi mungkin ada beberapa usulan, kemudian di reassessment lagi, dinilai ulang lagi dengan menggunakan beberapa pertanyaan panduan ini. Pertama adalah urgensi kerjasama. Nanti mohon Bapak Ibu bisa mengisi di G-form, nanti akan kami buatkan G-form untuk orek-orek lah Bapak Ibu, nggak perlu nggak perlu kalimat yang bagus-bagus dulu, pokoknya apa yang ada di di benak Bapak Ibu ya, oh iya ini dimasukkan dituliskan seperti itu. Nanti akan kami bantu susunkan ya untuk menjadi SKB dan KAK ini tadi. Nah, urgensi kerjasama, apa yang menjadi urgensi dari usulan kerjasama tersebut terhadap capaian kinerja OPD? Nah, tentu saja Bapak Ibu punya capaian kinerja ya, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, yang ini apa sih pentingnya usulan kerjasama ini bagi mana nih capaian kinerja yang mana ini, yang A, B, C, dan mana yang paling mendesak. Nah, ini kemudian dijelaskan, didetailkan. Lalu kemanfaatan kerjasama bagi kepentingan masyarakat kota atau publik ya. Tadi terhadap capaian, sekarang kita lihat ini efeknya kerjasama ini apa sih manfaatnya untuk masyarakat. Ya, kita masyarakat nanti bisa misalkan menambah pelayanan dengan lebih cepat, memotong antrian dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa mengidentifikasi hal tersebut. Kemudian selain itu manfaat kerjasama bagi kepentingan lembaga yang melaksanakan kerjasama. Jadi manfaat itu diharapkan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi tentu saja juga OPD sendiri dan juga mitranya. Ya namanya kerjasama ya.
Jadi manfaatnya untuk kita apa, manfaat untuk mitra juga apa, dan tentu saja untuk masyarakat. Lalu tindak lanjut dari hasil kerjasama dan rancangan yang lebih luas. Apakah kerjasama yang urgent tadi ini, yang kemudian kita pilih, yang kita akan lakukan ini, bisa kita ada istilahnya beranak atau tidak gitu ya. Ruang lingkupnya ini apakah bisa kita tarik ke sana, kemari gitu, yang kemudian tentunya yang bermanfaat ya Bapak Ibu. Kerjasama ini bisa kita kembangkan lagi, atau nanti berkaitan dengan keberlanjutannya ya. Nah, pertanyaan nomor 6 itu bagaimana sustainability atau keberlanjutannya dari program tersebut dan bagaimana menjaganya. Ya, bagaimana menjaganya ini, apakah kerjasama ini ya sudah selesai. Misalkan kalau kita kerjasama dengan pihak ketiga kemudian terkait dengan aplikasi seperti itulah, apakah aplikasinya ini sudah diinstal selesai gitu, dibiarkan saja seperti itu. Nah itu tentu saja tidak menguntungkan ya, dalam artian ini nanti malah akan mendapatkan kendala dan hambatan yang lebih banyak. Nah ini juga perlu identifikasi risikonya seperti apa. Ini akan berlanjutkah? Apakah mereka juga kuat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini terkait juga dengan program pembangunan atau tidak. Apakah kerjasama ini mendukung pencapaian RPJM? Ini bisa kita tarik juga untuk menjawab pertanyaan urgensi kerjasama. Ya, jadi apakah ini mendukung atau tidak, yang urgent atau tidak. Kemudian daya terima atau adaptability, adaptif tidak program ya, di pihak peserta kerjasama. Ini terkait dengan apakah ini ada kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kerjasama. Misalnya nih dari satu kerjasama itu harus atau mengharuskan ya SDM di unit Bapak Ibu untuk menguasai keahlian tertentu seperti itu. Apakah kemudian mereka mampu menguasai keahlian tersebut atau tidak ya, atau mampu tetapi cukup lama, cukup rumit dan lain sebagainya. Nah, ini daya adaptasinya seperti apa? Ada yang kerjasama oke langsung jalan saja karena kita dua pihak ini sudah mampu gitu. Nah, ini juga kita identifikasikan. Misalkan penggunaan aplikasi tadi ya, aplikasi ini rata-rata ini akan menyulitkan SDM kita karena harus belajar lagi dan lain sebagainya. Nah, itu kita identifikasi. Berarti kan nanti ada kegiatan turunan ya yang harus dilakukan dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita mintakan ke mitra untuk bukan hanya sekedar misalkan memberikan aplikasi dan lain sebagainya, tetapi memberikan bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan sampai ini bisa dilepas sendiri dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat efektivitas kerjasama, seberapa efektif kerjasama ini dilaksanakan. Ini nanti ada pengukurannya, misalkan ya, apakah ini sesuai target, kemudian sesuai dengan rencana OPD Bapak Ibu secara strategis ya, rencana strategis OPD Bapak Ibu dan lain sebagainya. Apakah bisa dilaksanakan hanya dengan SDM dan sumber daya lain yang OPD miliki seperti itu bisa diukur. Nah, kemudian evaluasi teknis atas penyelenggaraan. Nah, ini tentu saja harus dilakukan ya evaluasi. Kita bisa nanti mengidentifikasi parameter apa saja ya, apakah tergantung kerjasamanya seperti apa, apakah nanti ada peningkatan pengetahuan atau ada bertambahnya aplikasi, ini tergantung kerjasamanya, tapi tetap kita harus mengevaluasi secara teknis. Nah, biasanya untuk kerjasama yang sudah kita atau sudah pernah kita lakukan, nah ini kita bisa evaluasi yang awal, itu kita bisa menyusun untuk evaluasi yang berikutnya dan kita tambahkan ya, dalam artian begini, di evaluasi kemarin itu kurang ini. Nah, di
depannya akan kita masukkan parameter baru untuk evaluasi tersebut ya. Nah, ini untuk usulan kerjasama bagi OPD yang telah mengusulkan rencana kerjasama pada putaran pertama. Nah, untuk OPD yang belum mengusulkan atau belum memiliki rencana kerjasama, diharapkan untuk melaksanakan evaluasi diri dan mengidentifikasi kebutuhan kerjasama. Ya, evaluasi diri ini bisa dari dua hal, dari dua cara. Ya, pertama, evaluasi keberhasilan program kerja dan mengidentifikasi gap. Jadi ini program kerja Bapak Ibu, PD Bapak Ibu tentu saja memiliki program-program kerja. Nah, bagaimana memunculkan potensi kerjasama? Bapak Ibu mengevaluasi dulu program kerja yang sudah dilaksanakan ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya kan Bapak Ibu sudah melakukan suatu program kerja, sudah merencanakan, kemudian melakukan dan kemudian mengevaluasi. Nah, di sini kita letaknya kita kemudian bisa mengidentifikasi hasil evaluasi tersebut. Misalkan jika dirasa tidak mencapai target, kita identifikasi ini kenapa tidak tercapai target ya dari program kerja tersebut. Misalkan karena sumber daya kita yang tidak mencukupi. Nah, ini peluang untuk mengidentifikasi atau menginisiasi dan mencari mitra kerjasama ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi peluang. Biasanya ini kita lihat dari lingkungan eksternal kita, ya, peluang-peluang. Kalau tadi dari hasil pekerjaan atau hasil program kerja yang sudah kita lakukan, yang ini adalah mengidentifikasi dari peluang. Nah, peluang ini misalkan, ya, contohnya dapat meminta masukan dari masyarakat, ya, sebagai pihak yang kita layani, misalkan terkait dengan pelayanan yang sudah diberikan, apakah sudah puas, tidak puas. Kalau tidak puas itu apa yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk meningkatkan ya atas permintaan masyarakat ini, OPD perlu kerjasama dengan siapa. Nah, ini bisa muncul program. Nah, kemudian selanjutnya bisa juga kita bertanya atau ya minta evaluasi dari mitra, misalkan karena mungkin mitra punya perspektif lain seperti itu yang bisa menjadi masukan bagi kita. Nah, kemudian beberapa panduan, ya, pertanyaan panduan. Pertama, permasalahan yang perlu dikerjasamakan. Nah, saat ini apakah ada permasalahan, ada kendala, tantangan yang ingin diatasi oleh OPD? Ini tadi yang sudah kita lakukan dengan tadi mengevaluasi hasil evaluasi program kerja kita, atau kita bertanya dari pihak eksternal, dari pihak yang berkaitan dengan kita, ya, apakah itu masyarakat atau dari mitra kita, seperti itu. Kemudian program atau kegiatan yang bisa kita lakukan bersama itu apa saja. Jadi berdasarkan permasalahan yang sudah kita tadi identifikasi yang ingin diatasi, ya. Nah, program atau kegiatan apa yang ingin dilakukan? Ini kita tuliskan. Kemudian mekanisme pengelolaan kerjasamanya bagaimana? Bagaimana kita akan melakukan kerjasama tersebut. Ya, ini kita memang belum mengidentifikasi siapa mitra, tetapi paling tidak kita pengennya mitra tuh nanti menyediakan ini, misalkan kita bagian ini, mitra yang ini. Nah, itu kita identifikasi, mekanismenya juga kita identifikasi. Termasuk pengelola kerjasama, ya, siapa saja yang akan terlibat, kemudian di dalam OPD itu orang-orangnya siapa saja, bagian apa, kemudian dari pihak kerjasama siapa, seperti itu. Sumber pembiayaannya dari mana, apakah full mitra atau dari OPD, atau beberapa persen yang ditanggung masing-masing, bahkan sampai kita mengidentifikasi, menanyakan ya keuntungan kerjasamanya ini seperti apa, apakah memperoleh keuntungan kerjasama,
dalam bentuk apa, moneter, barang, atau lainnya, ya, karena tidak melulu dalam hal moneter, misalkan ya ada penambahan infrastruktur misalkan, atau peningkatan pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian jika ada keuntungan moneter nih terkait dengan pembagian hasil, berapa masing-masing ini perlu kita tetapkan, ya. Kalau bukan moneter berarti manfaat yang kita rasakan itu apa, termasuk nanti akan kembali ke pertanyaan apakah ini mendukung juga ya, mendukung RPJMD dan lain sebagainya. Kemudian bentuk kelembagaan, apakah perlu tim ad hoc atau tim khusus, kelembagaan khusus untuk kerjasama ini atau tidak diperlukan. Jika iya, itu seperti apa, kemudian dasar legalitasnya, serta benchmark. Nah, benchmark ini misalkan bisa kita lakukan dengan mengamati, jadi ya diambil dari kerjasama daerah lainnya yang serupa. Kita bisa, oh di sana OPD yang sana sudah pernah melakukan nih, kita benchmark, atau di luar, bahkan mungkin di luar Jogja seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan untuk mengidentifikasi, ya, untuk mengidentifikasi usulan rencana kerjasama. Nah, setelah melakukan tadi penilaian ulang atau identifikasi kebutuhan kerjasama, langkah selanjutnya hasil tadi kita tuangkan ke tabel panduan ini ya, untuk koordinasi internal ya, dalam rangka penyiapan usulan kerjasama daerah yang terdiri dari isu dan potensi, usulan kerjasamanya seperti apa, keluaran output dan dampak atau outcome-nya seperti apa, calon mitra potensial, dukungan yang diperlukan, dan kebutuhan anggaran. Nah, ini contohnya, Bapak-Ibu. Misalkan isu dan potensi produk UKM pasar rakyat banyak yang belum memenuhi standar higienitas. Berarti usulan kerjasamanya ini dengan lembaga yang punya kompetensi dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas UKM dalam meningkatkan nilai tambah produk misalnya. Keluarannya apa? Kita tuliskan kegiatan pendampingan fasilitasi peningkatan nilai tambah produk UKM, dan dampaknya adalah nanti dampak outcome-nya harapannya meningkatnya omset pelaku UKM di pasar rakyat dan meningkatnya kesempatan kerja. Nah, calon mitra potensial kita tuliskan juga siapa saja, misalkan yayasan atau dari swasta atau dari pemerintah, dari perguruan tinggi seperti itu, dan dukungan yang diperlukan untuk kerjasama ini, fasilitator dan pendamping UKM, kemudian akses ke pembiayaan, peralatan kerja, dan media promosi. Nah, kebutuhan anggaran juga kita jelaskan anggarannya dari mana, dalam bentuk apa. Nah, ini yang kami harapkan nanti bisa Bapak Ibu persiapkan saat mengikuti, ya sebelum mengikuti ya tentu saja pada saat mengikuti DES putaran kedua itu sudah memiliki paling tidak seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, contoh di samping ini ya disesuaikan dengan isu potensi yang dihadapi dari masing-masing ya. Kemudian di sini juga ada catatan tidak ada kewajiban untuk menyediakan anggaran khusus dalam sebuah usulan kerjasama, dan jika belum ada calon mitra potensial, ini cukup sebutkan karakter atau spesifikasi calon mitra yang dibutuhkan seperti apa. Nah, harapannya nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan dokumen ini atau rencana ini, ya paling tidak garis besarnya, ini kami akan bisa membantu lebih dalam lagi terkait dengan studi kelayakan dan kerangka acuan kerja dari kerjasama ini. Begitu Bapak Ibu pemaparan saya untuk panduan. Nanti mungkin ya Mas Himawan mungkin kalau akan menambahkan monggo juga. Dan sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Ika. Saya kira penjelasan dari Mbak Ika sudah sangat komprehensif dan nanti ujung-ujungnya adalah di slide terakhirnya Mbak Ika ya. Nanti teman-teman bisa mewujudkan itu karena itulah yang nanti akan menjadi istilahnya bahan utama yang akan kita pertimbangkan kembali untuk bisa diusulkan di tahun 2023. Nah, Mbak Ika ini kan juga nggak sendirian ya, ada Mas Himawan nih. Ya, Mas Himawan, silahkan Mas Himawan kalau ada yang ingin ditambahkan dari materinya Mbak Ika, kami persilahkan. Terima kasih Mas Putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan Mbak Ika tadi, saya sudah membuat tool yang saya buat di dalam spreadsheet yang tadi linknya sudah saya share kepada Bapak Ibu semua melalui chat. Nanti di situ Bapak Ibu bisa mengedit. Ini akan saya tampilkan tampilannya. Jadi ini adalah daftar panjang dari teman-teman OPD yang pada putaran pertama kemarin sudah mengajukan usulan kerjasama. Nah, di sini ada Dinas Kebudayaan, kemudian Dinas Pariwisata, ini juga sudah ada usulan kerjasamanya. Nah, kemarin juga ini sudah saya buatkan untuk output outcome-nya, kemudian sama partnernya kemarin. Jadi sudah ada yang memiliki partner, ada pun juga yang masih belum. Nah, ini juga merupakan usulan baru dan juga sebagian adalah perpanjangan dari usulan yang sudah habis di tahun 2022. Nah, terkait reassessment yang disampaikan Mbak Ika tadi dengan 9 tools tadi ini sudah saya buatkan kolom-kolom. Nanti mungkin kami bisa dibantu dari Bapak Ibu semua yang sudah mengajukan usulan kerjasama untuk bisa mengisi sebisa mungkin aja lah, sebisa Bapak Ibu aja terkait dengan urgensi dari saya contohkan untuk Taman Pintar, jadi pengembangan zona kesehatan dengan Fakultas Farmasi UGM. Ini urgensinya apa sih? Sehingga kita harus bekerja sama terkait dengan pengembangan zona kesehatan. Kemudian nanti manfaatnya bagi publik apa? Nanti coba kita isi sama-sama. Kemudian manfaat bagi para pihak. Nah, bagi para pihak. Kemudian tindak lanjutnya. Setelah ini apakah ada tindak lanjut pengembangan kerjasama? Tidak hanya di zona kesehatan saja atau bagaimana? Nanti kita bisa diberikan keterangan. Kemudian usulan ini keterkaitan dengan RPJM-nya apa? Ada keterkaitan atau tidak? Kemudian sustainable kerjasamanya. Ini kerjasamanya apakah hanya sekali atau mungkin nanti bisa diperpanjang? Nah, itu hanya insidensial atau mungkin bisa sustainable dan bisa dikembangkan. Kemudian daya terima tadi itu. Jadi daya terima ini ada kaitannya dengan manfaat bagi para pihak. Apakah bisa diterima dari kedua belah pihak, jadi sama-sama membutuhkan seperti yang dijelaskan dari Mbak Ika tadi, seperti apa. Kemudian efektivitas. Nah, efektivitas ini juga berkaitan dengan salah satunya adalah penganggaran. Jadi misal Pemkot sudah mengeluarkan anggaran, tetapi minat bagi masyarakat. Contohnya kemarin itu ada Rumah Sakit Pratama yang bekerja sama dengan Gojek untuk pengantaran obat. Ternyata efektivitasnya kurang. Kenapa? Karena dari kerjasama yang sudah dijalin itu yang diantarkan obatnya itu hanya sedikit, kuotanya hanya sedikit, jadi dirasa kurang efektif. Nah, mungkin nanti itu juga yang bisa Bapak Ibu analisis terkait dengan kerjasama yang sudah ada ataupun yang mau diperpanjang itu efektif enggak sih? Nah, kemudian di sini ada parameter evaluasi keberhasilan dari kerjasama ini. Nanti parameter evaluasinya apa saja? Mungkin dari misal kalau
di Dinas Perdagangan itu ada yang promo cashback melalui GoShop yang belanja di pasar tradisional. Nah, parameter evaluasinya mungkin meningkatnya ini yang beli di pasar tradisional, di pasar rakyat. Nah, itu bisa dijadikan nanti di list seperti itu. Nah, ini adalah tools yang kami buat nanti untuk menilai seberapa layak usulan kerjasama ini nanti kita usulkan. Jadi dari 99 rencana kerjasama ini nanti, kami akan ranking mana yang dirasa layak untuk dilanjutkan. Karena beberapa yang kami baru sepintas ya, karena kami belum mendapatkan informasi yang lengkap dari Bapak Ibu semua, itu masih ada beberapa yang sebenarnya itu hanya semacam kayak pengadaan jasa. Jadi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan bukan kerjasama daerah, tetapi pengadaan jasa melalui LPSE ya, seperti itu. Mungkin sementara yang bisa saya tambahkan ini Mas Putut, mungkin nanti bisa disambung dengan diskusi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Himawan atas paparannya juga. Jadi saya kira komplit ya, tadi Mbak Ika sudah memberikan beberapa panduan ya yang sifatnya lebih ke konseptual. Sementara Mas Himawan sudah menyediakan sifatnya yang lebih teknis. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah bisa mulai mengisi ya Google Sheet atau yang file yang tadi ditunjukkan oleh Mas Himawan. Jadi tidak perlu menunggu giliran des. Jadi nanti pas des sudah ada isinya. Jadi gampang atau lebih mudah bagi Mbak Ika dan Mas Himawan untuk bisa membimbing Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira karena di des putaran pertama itu saya tunjukkan ya jadwal-jadwalnya. Jadi saya kira ini penting ya karena ada isu tadi yang disampaikan Mbak Ika bahwa yang rawuh di des putaran yang pertama kemarin mungkin belum secara dalam memahami atau menguasai usulan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian kami sudah sampaikan surat undangannya di kolom chat juga sudah saya sampaikan pula filenya bagi yang belum mendapatkan. Nanti mohon diinformasikan atau dikoordinasikan paling tidak dengan sekretaris dinas, sekretaris badan, kemudian yang menangani bagian persuratan kalau itu di bagian di sekretariat camat juga ya atau sekretariat kementerian. Mohon dicek surat undangan ini didisponya ke siapa. Jangan sampai nanti yang didispo malah nggak tahu apa-apa, malah kasihan. Ya nanti Mas Himawan sama Mbak Ika nanya malah nggak bisa jawab. Jadi mohon ini yang paling penting sebenarnya adalah konsolidasi dan koordinasi internal dulu di masing-masing OPD. Kalau koordinasinya tidak efektif, nanti pas acara pemetaan ya isinya cuma bingung, nanti malah kasihan Bapak Ibu sekalian, bukan tanggung jawabnya atau bukan wewenangnya malah didispo. Nanti seluruh kegiatan ini akan dilaksanakan via Zoom. Ya, sudah ada linknya, sudah ada meeting ID dan juga passwordnya. Pelaksanaannya setiap hari kerja, ya kecuali hari Jumat. Ya, kita mulai tanggal 23 Maret yang akan datang, mulai jam 9. Nah, jadwalnya sudah ada di lampiran. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, masing-masing dinas, RSUD, RS Pratama, dan kemudian juga bagian kementerian, badan untuk bisa ngecek ya jadwalnya di hari apa, jam berapa. Jangan sampai salah kamar. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa catatan, monggo baik sekali apabila rekan-rekan sekalian bisa melaksanakan atau mencermati catatan tersebut. Tadi apa yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Ika dan juga Mas Himawan secara lengkap sudah kami lampirkan juga nih. Ada petunjuk teknis. Tadi materi saya juga sudah ada di situ. Termasuk tadi di halaman terakhir Mbak Ika menunjukkan contoh ya yang bisa dilaksanakan secara teknis di internal OPD Bapak Ibu sekalian. Jadi di tabel 1 ini sudah ada contoh. Ya ini saya ngambil contoh saja nih untuk pancingan dari pancingan kepada Pak Harno di Dinas Perdagangan dan kawan-kawan. Ya, misalnya ada isu atau potensi. Nah, ini nanti bisa digunakan Pak Harno. Sudah saya rewangi mikir nih Pak.
Iya, tiga. ora ngono kuwi, aku ora kepenak dadian. Ya, mboten napa-napa. Sing penting jenengan sekeco to, Pak. Nggih, wah cocok e. Cocok. Nek mrene tak buatkan kopi ya kan penak. Sing penting gawean lancar beres kan ngoten Pak Arno. Beres cepet Gitu. cepet. Sip. Ini saya cuma ngasih contoh nggih Pak Arno nggih. Nanti mohon bisa diubah. Tadi formnya saya kira sudah dibuatkan oleh Mas Himawan juga. Ya di pasar itu kan kita tahu UKM banyak ya, produk-produk pasarnya itu juga banyak. Mungkin kalau produk makanan ada beberapa yang belum higienis gitu ya, cuman pakai plastik, pakai sedotan, ya penggunaannya kotor dan seterusnya. Ya, coba kita branding, kita jual dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan seterusnya sehingga kita bisa membantu teman-teman UKM. Tadi disampaikan oleh Mbak Ika, ada anggarannya syukur, enggak ada juga enggak masalah. Jadi teman-teman sekalian jangan terpaku di anggaran, karena justru banyak kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh Pemkot malah nggak ada anggarannya sama sekali. Ya, justru kita mendapatkan manfaat dari mitra ya dalam bentuk macam-macam pendampingan, CSR, program, door prize, hibah segala macam. Justru kita diuntungkan sebenarnya dari berbagai macam jenis kerjasama. Kemudian ini tadi juga sudah disampaikan Mbak Ika, ini contoh aja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti tinggal mengelaborasi sendiri ya di internal masing-masing. Ini di poin 2 ini juga penting. Jadi beberapa teman itu Mas orang anggaran yo nggak apa-apa, justru nah orang anggaran ini malah aneh gitu loh. Kita butuh partner di sana. Tadi kan Mbak Ika sudah menyampaikan kalau kita nggak punya kewenangan loh, yang punya kewenangan siapa misalnya Polresta ya bagus. Kita direwangi Polresta karena Polresta yang punya kewenangan misalnya dalam konteks penanganan tawuran misalnya ya untuk hukumnya. Tadi BPKD juga Pak Rahmat menyampaikan ya, Pemkot nggak punya kewenangan di bidang misalnya kejaksaan atau hukum, ya kita kerjasama dengan teman-teman kejaksaan. Ya itu tadi yang dimaksud Mbak Ika itu. Jika belum ada mitra potensial ya, misalnya Mas aku kurang ngerti Mas, kita mau kerjasama dengan siapa, nggak masalah. Nanti kita carikan, yang penting dijelaskan saja kira-kira mitranya yang seperti apa. Oh mitranya Mas perguruan tinggi, oh Mas misalnya Stikes, atau misalnya Mas LSM boleh, nggak apa-apa, nggak usah sebut nama. Tapi kalau sudah ada namanya, sudah ada mitra potensialnya tadi yang seperti yang disampaikan Mas Himawan, ya, ada mitra potensial, oh, fakultas farmasi, fakultas teknik, ya, nggak apa-apa ditulis, itu justru lebih baik. Ya, ini ada tabel daftar nama-nama dari setiap OPD yang kemarin sudah hadir di putaran pertama. Kami harapkan nanti disposisinya juga ke rekan-rekan yang ini ya. Jadi jangan diganti-ganti. Kalau diganti-ganti nanti bingung mesake yang diganti tadi ya. Nambah boleh tapi jangan menggantikan. Misal Dinas Pariwisata yang rawuh Mbak Dian ya, kalau bisa Mbak Dian yang rawuh juga ditambahkan stafnya Mbak Dian nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Mbak Dian diganti stafnya, stafnya belum di briefing, belum dikasih tahu, nanti malah muter-muter kita kehabisan waktu di sana. Ini juga kemarin ada yang tidak hadir dari bagian PBJ, dari bagian hukum. Ya, bagian hukum nih sebulan yang lalu tanda tangan kerjasama 23 LBH ya. Ini saya nggak tahu, saya lupa di tahun 2021 kedetek di pemetaan nggak Mas Himawan nih? Ya sudah mepet ya, tinggal seminggu tapi banyak sekali yang belum dipersiapkan, jadi akhirnya kita repot sendiri malahan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian ada Kementerian, ada Danurjan, Gedong Tengen, Kota Gede, Mantri Jeron, Ngampilan, Tegalrejo juga belum berkesempatan hadir di putaran pertama. Monggo kalau hari ini hadir, silahkan bisa ditindaklanjuti BIMTEK ini dengan koordinasi internal masing-masing. Nanti kalau misalnya pun nggak ada usulan sama sekali ya nggak masalah. Jadi ini kan bukan kewajiban. Jadi ini hukumnya ya sunnah yang dikuatkan begitu ya. Kalau memang benar-benar butuh kerjasama ya silahkan. Kalau nggak ada yang perlu dikerjasamakan juga tidak usah dipaksakan. Itu saya kira kemudian yang cukup penting ini sudah ada ya tadi yang disampaikan Mas Himawan juga. Beberapa OPD sudah menyampaikan usulan di putaran pertama di bulan lalu. Ya ini yang tadi diminta oleh Mas Himawan untuk di reassessment.
atau dinilai kembali. Ya, sesuai dengan perspektifnya teman-teman sekalian. Ya, bahasanya yang sederhana saja, tidak usah seperti nulis disertasi begitu, nanti malah Mas Himawan bingung. Karena yang tahu disertasi Mbak Ika, Mas Himawan belum tahu. Oke, terus kemudian ini daftarnya, monggo dicermati kembali. Yang penting adalah jangan sekali-sekali mengusulkan kerjasama yang sifatnya pengadaan barang jasa. Misalnya pengadaan kerjasama dengan swasta, pengadaan meja dan kursi, atau pengadaan gedung, nggak usah diusulkan itu. Itu udah beda urusan ya. Itu konsultasinya ke bagian PBJ mawon. Jadi selain itu, nggih, monggo diusulkan. Kemudian terakhir, nah ini yang cukup penting, pengetahuan dasar mengenai kerjasama daerah. Ini singkat, tapi ini yang sering kali teman-teman bingung ya. Mas arep kerjasama piye toh dan seterusnya. Nah ini kita sediakan beberapa pengetahuan dasar. Nanti kalau yang mau komprehensif silahkan bertanya ke kami boleh atau masuk ke aplikasi Jogja Smart Service. Nah poin yang nomor 4 tadi ya saya sudah contohkan di depan. Bagi rekan-rekan sekalian yang membutuhkan kerjasama untuk dilaksanakan di tahun ini. Dan segera begitu, baik itu perpanjangan maupun baru, silahkan langsung mengajukan usulan kerjasamanya melalui aplikasi kerjasama daerah. Itu tutorialnya bisa diklik. Nanti kalau bingung, kami siap sedia untuk memfasilitasi, bisa datang ke kantor atau melalui Zoom. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup BIMTEK-nya, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Saya dahulukan dulu yang sudah bertanya melalui kolom chat ya. Di kolom chat itu tadi ada dari Kesbangpol, jika OPD belum termasuk dalam long list, apakah bisa menambahkan usulan kerjasamanya? Boleh. Jadi di kesempatan kedua nanti Badan Kesbangpol tadi jadwalnya adalah di hari sebentar. Kesbangpol itu hari Senin tanggal 11 April jam 8.30. Oke, masih lama. Jadi monggo silahkan dirapatkan di internal dulu sesuai dengan panduan yang tadi sudah disampaikan Mbak Ika maupun Mas Himawan. DPK atau DPK itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan memperpanjang kerjasama dengan pihak BI Perwakilan Yogyakarta. Mohon bisa dimasukkan ke long list. Ya nanti mohon disampaikan saja pada saat des Bu Nunun. Long listnya sudah ada di e-office. Jadi tinggal dibuka lampiran e-office-nya di kolom chat ini juga sebentar. Mungkin tadi ada yang terlambat. Jadi kami sampaikan semuanya, nggih. Nih sudah saya sampaikan. Itu judulnya memang filenya undangan, tapi isinya komplit ya. Sampai ke cara bagaimana melaksanakan assessment. Kemudian oke, Badan Kesbangpol sudah jelas. Bu Puji dari DPU sudah mendapatkan materi dari Mbak Ika. Jadi saya kira sudah komplit. Monggo. Ini Pak Harno akan bertanya, sudah mengacungkan tangannya. Monggo Pak Harno. Mas, ini BIMTEK ini karena kaitannya dengan istilahnya jabatan baru. Itu ono sertifikatnya ora Mas, gawe akae. Aduh. Tangguh sih Pak. Iki tenan ya, masa iya toh. Aku ra itu biji aku iki baul. Oke. Pak, harusnya dapat ya, harusnya ada. Cuma nanti saya cek dulu di Permenpannya, Pak. Di Permenpannya kelihatannya ada minimum ya, ada minimum BIMTEK itu berapa jam untuk dapat sertifikat. Ketok enek sejam 2 jam ketok era entuk ya, Pak. Oke, nanti saya konsultasikan coba dengan BKPSDM atau bagian organisasi. Jadi kan analis kebijakan nggih? Ya, siap. Monggo silahkan rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya ya, selain angka kredit tentunya yang terkait dengan kerjasama mawon. Mas Putut. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ini ada yang menanyakan dari seluruh pemetaan yang sudah kita laksanakan ini dari tahun lalu, apa sih konsekuensinya misalkan dari perwakilan OPD tidak mengikuti pemetaan kerjasama, baik itu putaran pertama atau kedua. Apakah usulan kerjasama itu nanti ditindaklanjuti atau enggak?
Atau misal gini, kita kan sekarang lagi memetakan kerjasama daerah tahun 2023. Tapi OPD itu belum ada bayangan sama sekali, Mas, untuk rencana kerjasama tahun depan. Tahun sekarang aja belum ada bayangan. Nah, saat tahun 2023 berjalan, tiba-tiba ada rencana kerjasama baru. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Silakan dijawab. Itu kayak pertanyaan banyak Bapak Ibu, semua yang memendam hasrat. Jane, kita perlu nggak sih pemetaan ini tuh? Gitu. Silakan. Oke, saya jawabnya pakai contoh sekalian aja. Jadi ini contoh ya, kebetulan Pak Harno ada di sini nih. Ini beliau pelaku sejarah. Jadi tahun lalu di 2021 Dinas Perdagangan itu menyampaikan usulan ya kerjasama yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Jadi yang tahun ini nih, diusulkan tahun kemarin. Ya, waktu itu yang hadir Pak Harno, saya masih ingat. Usulannya apa? Program cashback GoShop melalui aplikasi Gojek. Ya, ini usulannya bisa dibaca nanti di Kepwal. Apakah ini dilaksanakan tahun ini? Dilaksanakan. Nah, ini proses sudah tanda tangan perjanjian kerjasama nih. Jadi pentingnya tuh ini, apakah kita harus siap-siap? Ya penting, penting. Tadi saya sudah sampaikan ada dinas yang tidak sesuai prosedur, nggih. Ujuk-ujuk tanda tangan, padahal urung dikai surat kuasa saka wali kotane. Nah, itu akhirnya kami dalam tanda kutip kami coba bantu untuk revisi prosesnya sehingga sesuai dengan peraturan. Apakah boleh kalau ujuk-ujuk tahun kemarin belum direncanakan kemudian tahun ini kok butuh kerjanya? Ya boleh. Boleh saja. Tapi biasanya kalau prosesnya seperti itu malah bingung. Wah, urung siap-siap, prosesnya apa saja nggak siap dan seterusnya. Nah, konsekuensinya adalah sebenarnya konsekuensi di kesiapan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kayak kemarin misalnya saya berikan contoh mawon. Ya, di tahun 2021 tiba-tiba ada nih OPD datang, Mas, kita butuh kerjasama dengan salah satu lembaga nih untuk bisa mencairkan DAK. Wah, padahal DAK sudah diusulkan itu sudah akhir bulan November. Ya, mau gimana nyairin DAK-nya? Padahal dokumen kerjasama itu menjadi syarat untuk pencairan DAK. Akhirnya apa? Yang nggak bisa dicairkan. Jadi itu salah satu contoh di mana kalau persiapannya kurang matang, nanti pas kerjasama malah bingung sendiri. Jadi konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau memang masih ada waktu cukup di tahun ini untuk melaksanakan kerjasama yang kebetulan tahun kemarin belum diusulkan, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Silahkan langsung menuju JSS, cari aplikasi kerjasama daerah dan diusulkan di situ. Tapi bagi yang akan mengusulkan kerjasama yang akan dilaksanakan di tahun 2023, silahkan nanti disampaikan pada saat DES ya kepada Mas Himawan maupun Mbak Ika. Saya kira itu ya jawaban dari pertanyaannya Mbak Tia tadi. Kemudian di kolom chat ada Bu Nur Hayati dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk kerjasama daerah ini, untuk mitra tidak perlu lagi untuk mengurus kerjasama dengan OPD. Cukup OPD saja yang mengurus TT tentang izin kerjasamanya. Jadi kami sampaikan bahwa prinsipnya kerjasama itu harus ada yang mengusulkan. Ya, harus ada yang mengusulkan. Atau kita sebut sebagai pemrakarsa. Jadi kalau yang memprakarsai itu pihak ketiganya, pihak mitranya, ya mitranya yang ngusulin melalui aplikasi JSS. Banyak contohnya. Di sini ada Pak Utoro misalnya dari Dinas Admin Dukcapil ya. Dinas Dukcapil itu udah banyak dapat penawaran dari rumah sakit untuk kerjasama penerbitan dokumen kependudukan, akta kelahiran, KIA dan seterusnya. Itu yang ngusulin ya rumah sakitnya yang butuh. Tapi kalau yang butuh adalah dari OPD, artinya OPD yang menginisiasi atau mengusulkan, ya OPD yang harus ngurus kerjasamanya di aplikasi JSS. Jadi begitu nggih Bu Nur Hayati, semoga cukup jelas. Jadi tergantung siapa yang akan memprakarsai, itulah yang harus menginisiasi kerjasamanya. Kemarin juga ada tuh dari BKKBN ya, BKKBN ternyata yang butuh nih, yang mengusulkan, tapi yang ngusulin kok malah Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah ini kebalik. Ya, harusnya BKKBN yang mengusulkan karena mereka yang punya program yang menawarkan ke Pemkot, bukan Pemkot yang menawarkan ke BKKBN. Ya, atau misalnya teman-teman PU nih yang contoh yang benar seperti ini. PU misalnya
butuh kerjasama dengan Balai Penyediaan Perumahan Jawa Bali ya di depan UIN itu. Karena yang butuh Pemkot yang ngusulin di teman-teman PU. Kita yang mengirimkan surat nanti ke teman-teman Kementerian PUPR yang menangani shelter Rusunawa di Kelurahan Bener yang sekarang digunakan sebagai shelter untuk penyintas COVID. Ya, jadi seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi tentu saja kalau sudah diusulkan dan sudah masuk di Kepwal harus ditindaklanjuti. Harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti ya kami akan evaluasi lagi. Kenapa kok tidak dilanjuti? Ya ini seperti mirip kalau Bapeda melakukan DES gitu ya. Evaluasi perencanaan maupun realisasi program. Kalau ada yang tidak terrealisasi ya kita akan tanya kenapa dan seterusnya. Apakah ada? Ya ada. Alasannya macam-macam. Ini namanya aja perencanaan. Perencanaan itu kan bisa berhasil, bisa juga gagal. Yang penting adalah ketika melaksanakan perencanaan adalah kita benar-benar yakin itu akan dilaksanakan. Kira-kira seperti itu jawabannya. Monggo kalau ada pertanyaan lain, monggo silakan. Izin bertanya ya, Mas Putu. Monggo, Bu Nunun, silakan. Dari DPK. Ini untuk yang BI, kebetulan sebenarnya kami sudah, karena perpanjangan ya sifatnya, kemudian saya sudah ready untuk beberapa kelengkapannya. Nah, kalau misalnya ingin kita mulai pada pertengahan tahun ini atau di dua-dua ini, pripun? Karena nanti kami juga sudah siap untuk menunjuk PIC-nya untuk kerjasama dengan BI, kemudian dokumen MOU dan studi kelayakannya sudah ada. Nah, ini mohon dari Mas Putut, pripun? Kalau misalnya nanti biar bisa terlaksana di tahun ini. Oke, Bu Nunun sudah terlihat di layar, saya sedang membuka JSS ya. Nah, nanti Bu Nunun masuk ke sini, ke kerjasama daerah. Ya. Kemudian nanti, tapi sebelum masuk ke aplikasi ini mohon disiapkan surat tugas dari Bu Kepala Dinas dulu ya. Ya, siap. Kemudian masuk ke pengajuan kerjasama daerah ini Bu, yang tombol biru ini. Oke. Ya, kemudian diisi semuanya. Diisi semuanya sampai nanti di info singkat. Nah, di info singkat itu nanti dituliskan mawon keperluannya adalah untuk mengajukan tadi perpanjangan kerjasama dengan Bank Indonesia, nggih. Iya. Tentang apa gitu ya, dijelaskan saja. Nanti begitu pengajuannya sudah masuk, nanti kami kaji kalau memang sudah cukup jelas nanti kami setujui, kalau belum cukup jelas nanti kami hubungi Bu Nunun untuk bisa diperbaiki. Nanti di situ setelah di-approve di sistem di JSS nanti ada beberapa halaman yang harus diisi. Contohnya seperti ini Bu Nunun. Ini saya contohkan punyanya Pak Harno nih ya dari Dinas Perdagangan. Dari Dinas Perdagangan kemarin selain Pak Harno siapa tuh ya? Pak Suranto ya, Pak Suranto. Izin Bu Nunun sebelumnya untuk Ibu tadi menyampaikan perpanjangan dengan BI itu tentang apa ya Bu? Saya cari sekilas di database kami sepertinya belum ada kerjasama dinas perpustakaan. Kalau yang dulu kan kami memang kerjasama dalam hal pengadaan koleksi ya, dan saprasnya di layanan. Kalau yang sekarang kita pemanfaatan layanan pemanfaatan perpustakaan. Jadi nanti kita kita sepakati dengan BI sebelum ke sini. Itu mengenai ruang lingkup beberapa hal, yaitu nanti kaitannya pemanfaatan fasilitas perpustakaan, kemudian ada juga dukungan untuk kegiatan di perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, karena ini sejalan dengan kebijakan Perpusnas, kemudian nanti ada peningkatan kompetensi untuk masing-masing SDM kami. Jadi ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ada hal baru yang ditambahkan, sejalan dengan kebijakan dari pusat. Berarti mungkin waktu mengisi Bu nanti di informasi singkat bisa digambarkan juga ya Bu. Kan berarti tidak serta-merta perpanjangan saja, tapi kan ada yang dirubah. Ada hal yang baru. Betul. Jadi mungkin pembaharuan kerjasama atau ada nanti dijabarkan ketika pengisian studi kelayakan. Yes, begitu Bu Nunun. Ini sudah saya contohkan. Ya. Jadi nanti ketika Bu Nunun sudah kita approve pengajuan atau usulan kerjasamanya, nanti teman-teman Dinas Perpustakaan harus mengisi halaman perencanaan dulu, Bu. Okay. Nah, di halaman perencanaan itu ada bagian studi kelayakan. Jadi nanti Bu Nunun tinggal tuliskan secara singkat kegiatannya apa saja nih yang diusulkan. Tadi Bu Nunun sudah menjelaskan toh, nanti tujuannya apa yang mau ingin dicapai. Nah, kemudian dirinci kegiatannya ya, per kegiatan tadi ngapain aja.
Ya, ngapain aja. Kemudian peran para pihak. Jadi perannya DPK apa, perannya Bank Indonesia apa, tolong dijabarkan. Kemudian legalitas ini nanti apa istilahnya mungkin tadi Bu Nunun menyinggung ada terkait dengan kebijakan nasional ya. Nanti bisa ditambahkan di aspek regulasi. Apakah itu diatur di suatu aturan tertentu? Aturannya nanti tolong sekalian di apa istilahnya dilampirkan ya, di attach filenya. Kemudian kajian ekonomi finansial ini lebih ke ini sih, lebih ke apakah dibutuhkan anggaran tertentu atau nanti pada saat pelaksanaan kegiatan dia akan menghasilkan manfaat ekonomi atau finansial tertentu. Kalau tidak ada dikosongin aja atau ditulis tidak ada. Kemudian kajian aspek teknis. Nah, teknis ini lebih ke bagaimana nanti pelaksanaannya ya. Kesiapan sumber dayanya seperti apa? Apakah ada teknologi tertentu yang harus diadakan atau SDM tertentu yang harus diadakan? Monggo, ini bebas saja. Kemudian operasional, jadi dari kegiatan yang tadi diusulkan, operasionalnya nanti seperti apa? Apakah misalnya diceritakan akan dilaksanakan setiap bulan apa di mana? Melibatkan berapa orang dan seterusnya. Jika ada ya. Jadi kemudian ini sebenarnya cuman agar kami bisa membaca seperti apa konsep kerjasama dengan Bank Indonesia-nya. Kemudian misalnya ada kajian aspek kelayakan lokasi. Misalnya, oh ini akan diselenggarakan di perpus kota atau di lokasi misalnya perpus keliling. Ya, tinggal diceritakan oh perpustakaan kota ada space, masih ada ruang khusus atau ada bilik khusus dan seterusnya. Atau misalnya diselenggarakan di lokasi tertentu di wilayah, ya kita tentu saja sudah harus mempertimbangkan apakah masyarakatnya sudah terinformasikan ada kegiatan itu atau mungkin butuh komunikasi dengan pengurus RT RW setempat dan seterusnya. Jadi intinya monggo diceritakan, ini sudah ada deskripsinya ya, tinggal nanti dibahasakan sesuai dengan apa yang ada di benak teman-teman DPK. Kemudian jangka waktu. Jadi jangka waktu perjanjian kerjasama sebenarnya di peraturan itu tidak diatur ya. Mau kerjasamanya 1000 tahun juga boleh, cuman bagi kami sangat penting apabila jangka waktunya ini tidak terlalu lama sehingga kita bisa evaluasi. Jadi monggo diusulkan apakah 1 tahun saja cukup atau maksimal 5 tahun ya. Maksimal 5 Kalau tahun. gini Mas Ya. kemarin kami sudah ada kesepakatan awal ya dengan BI manajer BI. Itu kalau misalnya kita ambil disepakati 3 tahun. 3 tahun. Karena Boleh. Kalau 1 tahun itu biasanya ada kebijakan pimpinan baru itu malah siap. Enggak apa-apa, Bu. Enggak masalah. 3 tahun kita boleh. cantumkan gitu ya. Ya, 3 tahun boleh. Kemudian ini yang paling penting, Bu, risiko. Nah, setiap kerjasama itu pasti ada risikonya. Risikonya bisa macam-macam, bisa karena perubahan kebijakan, anggarannya tidak disetujui, atau misalnya bukunya tidak tersedia dan seterusnya. Jadi macam-macam. Mohon diidentifikasi kira-kira risiko yang paling gede itu apa. Ditulis semua, tidak perlu sempurna gitu ya, tapi yang jelas bahasanya singkat, padat gitu, jelas sehingga pas kita membaca kita langsung oh mudeng, oh begini toh maksudnya dan seterusnya. Nah, nanti kami akan review dan nanti kami akan berikan catatan juga secara digital di aplikasi. Begitu Bu Nunun, semoga cukup jelas nggih. Terima kasih Mas Putut. Sami-sami Bu Nunun, monggo. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Mas Putut. Siap, monggo dari Pak Tri, Dinas Perpustakaan. Apa yang disampaikan Bu Nunun, Mas Putut. Jadi memang studi kelayakan sudah saya buat, Mas Putut. Yeah. Saya masukkan ke aplikasi juga ini baru menyiapkan untuk petugas penghubungnya ini nunggu e-office. Jadi intinya secara informal kan memang kami sudah komunikasi dengan tim dari BI, Mas. Jadi tinggal saya masukkan di aplikasi. Apakah bisa lebih cepat gitu ya, misalkan 2 atau 3 bulan itu sudah bisa jadi sebuah konsep kegiatan gitu loh, Mas. Jadi insya Allah sakit, Pak. Insya Allah sakit. 3 bulan saya kira waktu yang sangat cukup. Oke. Karena memang kami kemarin punya pengalaman dengan Banyuwangi, jadi studi sudah masuk, dengan Aksara Maya juga kemarin sudah ada kan, Mas. Jadi tinggal masuk gitu, oke gitu. Begitu, Mas. Betul. Ya, terima kasih Pak Tri. Jadi segera mawon. Kalau targetnya 3 bulan lagi sudah tekan kerjasama dan kegiatan jalan, saya kira ini momen yang tepat.
Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan kembali dari Bapak Ibu sekalian? Monggo, kami persilahkan. Mas Putut mau tanya. Dari Danurjan, Bapak siapa? Narul, Mas. Pak Narul dari Kementerian Danurjan, monggo. Ya, dulu waktu jadi lurah ini memang sudah diajak kerjasama dengan UKDW. UKDW. Ya, kaitan dengan apa namanya Poktan. Ya. Poktan. Ya. Jadi disampaikan bahwa kalau kerjasama harus ada semacam pelimpahan gitu. Nah sebenarnya. Kuasa Pak. Kuasa. Ya Pak. kuasa ya, kuasa dari wali kota ya. Betul. Ke lurah ya atau ke mantri karena kan kita OPD-nya kemantren. Nah, apakah berarti apakah harus kuasa atau gimana? Udah terlanjur dengan ini gimana Pak? Sudah lurah tantangan gimana? Siap, Mas Naro. Tidak absen. Siap, Mas Naro Tama. Sudah lama tidak berjumpa. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah. Kemarin lupa ya, Mas. Maaf, bisa ikut. Oke. Jadi Mas Naro Tama di aplikasi JSS di fitur data dan statistik kita cari Duta Wacana ya. Itu ternyata kerjasamanya sudah berakhir di 11 September 2000. Belum ya. Sudah ada kerjasama, jadi ini kesepakatan bersama. Ini sudah ada nomornya. Nanti tinggal teman-teman Kemantren mengajukan usulan kerjasama dengan UKDW melalui aplikasi JSS. Sebagaimana tadi saya jelaskan ke teman-teman DPK, nanti tinggal kita proses, Mas. Kalau memang nanti sudah sangat teknis, ya kita tinggal buatkan surat kuasa dari Pak Wali Kota ke Pak Mantri Pamong Praja untuk tanda tangan PKS dengan UKDW. Kira-kira seperti itu, Mas Narotama. Ya, berarti nanti tinggal pembaruan aja ya. Kemarin sudah dilakukan, direvisi, diperbarui lagi ya. Betul. Jadi ya, kami memaklumi mungkin teman-teman di Kementerian belum terinformasikan, jadi kita atur ulang sesuai dengan aturan. Ada anggarannya khusus nggak, Mas, itu, Mas? Nggak ada. Nggak ada ya. Dari UKDW semua, dari UKDW semua. Aman. Semacam pemberian bantuan tanaman, pot, media tanam, terus kemudian pelatihan itu dari sana semua. Baik, Mas, karena itu terkait dengan pertanian, kalau bisa koordinasi juga dengan Dinas Pertanian dan Pangan, nggih, Mas? Oh ya. Walaupun lokusnya di Kemantren, tapi saya kira kan ini urusan pertanian. Jadi nanti siapa tahu nanti malah yang tanda tangan justru Pak Kepala Dinas Pertaniannya, bukan Pak Mantri Pamong Praja dan Danurjan. Oh, nggih. Kan lokusnya bisa di mana saja, tapi kita kan bicara kewenangan. Jadi kalau kewenangannya kita rasa lebih tepat di Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, ya kami akan rekomendasikan yang tanda tangan Pak Kepala Dinas Pertanian. Nanti lokusnya bisa di Kemantren, bisa di kelurahan atau di mana saja yang ada kelompok tani. Begitu, Mas Narotama? Ya. Baik, ada pertanyaan lain, monggo. Yun Sewu, kalau yang apa? Kalau gedung-gedung pemilik pemerintah kayak di Balai RW, kelurahan, kecamatan, itu kan sering digunakan untuk event swasta ya, yang ada nilai uangnya. Nah itu harusnya masuk ke Pemkot ya, misalnya dikerjasamakan seperti itu. Ya. Selama ini kan banyak balai-balai yang memang menjadi di domainnya warga yang mengurus itu semua. Ya. Nah itu kalau kerjasama dalam artian ada profitnya itu bisa. Iya, prinsipnya kerjasama dengan terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah atau aset, ya bisa gedung, gor, balai warga, segala macam, nanti bisa dikoordinasikan dengan bidang aset di BPKD, Mas Narotama. Ketemu dengan Mbak Tati, nggih, karena kebijakan BMD ada di sana. Ya, apakah nanti warga harus bayar, harus diikat dengan kerjasama tertentu, nanti monggo konsultasi dengan Mbak Tati di bidang aset BPKD. Kita misalnya hotel atau Indomaret itu kerjasama dengan UMKM juga bisa kita buatkan. Oh bisa, sangat bisa. Justru kemarin dari DPR mendorong kerjasama antara toko berjejaring seperti Indomaret, Alfamaret, ya, Alfamidi dan seterusnya untuk bisa kerjasama dengan UKM di Kota Jogja. Itu justru sangat disupport oleh teman-teman Dewan, Mas, bahkan didorong. Jadi kalau teman-teman Kementerian bisa memfasilitasi terkait dengan UKM ini, monggo koordinasi dengan Bu Emi di Dinas Perindustrian Koperasi UKM. Beliau adalah kepala bidang UKM-nya, Mas. Biar sinkron ya, biar sinkron. Jadi lokasi boleh di Kementerian, tapi kalau terkait dengan koordinasi kerjasamanya, silakan kita naikkan ke dinas yang memang membidangi UKM.
Masuk pengelolaan sampah juga bisa ya. Betul. Nanti dari kementerian-kementerian kalau misalnya ada usulan-usulan atau potensi kerjasama disampaikan di DES saja. Nanti biar kami tangkap. Nanti jika waktunya sudah datang, nanti kita akan koordinasikan semuanya. Gitu Mas Narotama. Oke, matur nuwun. Sami-sami. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Tidak ada pertanyaan lagi. Mbak Ika atau Mas Himawan, adakah yang ingin disampaikan sebelum kita tutup BIMTEK-nya? Dari saya cukup, Mas. Tadi saya lihat di Google Spreadsheet sudah ada yang ngisi, tadi dari kementerian ada yang ngisi. Semoga nanti yang lainnya juga bisa nyicil ngisi-ngisi supaya besok pada waktu pemetaan, des pemetaan pada jadwalnya kita lebih enak untuk dalam diskusinya. Ya. Itu saja Mas Putut, matur nuwun. Oke, siap. Ini ada pertanyaan nih dari Setwan. Menurut Perwal 52 2021 ada kerjasama daerah yang membutuhkan persetujuan DPRD. Betul. Betul sekali ya, tapi itu hanya kondisional. Artinya persetujuan dewan itu hanya dilaksanakan ketika satu kerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri. Ya, jadi kalau kerjasama asing, kerjasama luar negeri harus dengan persetujuan DPR. Dan sejauh ini atau selama ini, selama saya mengikuti kerjasama daerah, setiap ada rencana kerjasama dengan pihak luar negeri selalu kita memohon izin dari DPRD. Nah, kalau kerjasama dengan dalam negeri, ada kondisi-kondisi yang tidak memerlukan persetujuan dewan. Misalnya satu, kalau sudah dianggarkan ya nggak perlu lagi persetujuan dewan. Ya, kemudian kerjasama yang terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah. Ya, tadi Mas Narotama menyampaikan ada sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan segala macam itu juga tidak perlu persetujuan DPR. Diperlukan persetujuan DPR bila mana satu belum dianggarkan di APBD, ya itu harus. Atau yang kedua, membebani masyarakat dan daerah. Jadi dua-duanya terbebani, Pemdanya ya terbebani, masyarakatnya juga terbebani. Misal seperti ini, saya kasih contoh. Ada misalnya perbankan, ya ngajak kerjasama Pemkot, ya untuk pembayaran PBB. Dan perbankan itu memaksa bahwa semua pembayaran pajak harus lewat bank itu. Dan ketika itu dilaksanakan, masyarakat harus bayar, misalnya ada biaya transfernya. Nah, itu harus izin dewan. Karena membebani masyarakat dan juga membebani Pemdanya secara bersama-sama. Kira-kira seperti itu Mbak Rista dari Satuan. Semoga cukup jelas. Moga ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti dari Mbak Pupun dari penanaman modal, kalau ada pertanyaan monggo. Suaranya kecil sekali Mbak. Halo? Ya, sudah jelas. Silakan Mbak Pupun, ya. Sudah jelas. Ini mau menanyakan, di Google Sheet kan tertulis ada beberapa usulan kerjasama. Kita nanti ternyata ada beberapa yang tidak, kita akan mengurangi atau menambahkan itu, kami langsung merevisi di Google Sheet atau seperti apa? Yang kedua, pertanyaan terkait branding. Kan kita mau kerjasama dengan, mau menggandeng isi untuk pembuatan kajian brandingnya itu. Nah, kami nanti bentuk kerjasamanya dalam bentuk perjanjian kerjasama ya, karena kemarin dari ISIN menyampaikan sudah ada kerjasama dengan Pemkot Jogja. Itu nanti kami langsung koordinasi dengan ISI atau kami harus melalui Bapeda atau seperti apa? Itu saja sih Pak. Ya, matur nuwun Mbak Pupun. Yang pertama terkait dengan apakah langsung dihapus di Google Sheet atau harus dihapus pada saat DES. Monggo Mas Himawan bisa menjawab mungkin. Terima kasih Mas Putut. Jadi langsung saja nggak apa-apa Mbak Pupun. Jadi supaya atau mungkin kalau nanti mau diperdalam di dalam DES itu sementara nanti ditandai warna merah yang mau di-delete, kemudian langsung di-insert untuk kolom baru, untuk yang usulan barunya. Jadi supaya nanti saya juga tahu mana yang usulan baru, mana yang usulan lama yang tidak dipakai. Jadi mungkin untuk yang usulan baru nanti bisa diblok warna hijau, untuk yang mau di-delete bisa dikasih warna merah.
Jadi nanti waktu kita jadwal des, kita akan lebih komunikatif dan setidaknya nanti bisa memantau, bisa mempelajari dulu. Jadi diskusinya efektif gitu, Mbak. Ya, Mbak Pupun, ini di aplikasi JSS ya, ini sekalian saya juga training ya bagaimana memanfaatkan JSS. Jadi di sana ada fitur statistik dan data. Tadi Mbak Pupun menanyakan ya, apakah dengan Institut Seni Indonesia itu mau PKS atau gimana? Kita cari dulu ya, Institut Seni Indonesia. Ya, di sini muncul 3 dokumen dengan isi. Yang pertama ini ada kerjasama isi dengan Dinas Lingkungan Hidup kelihatannya nih ya. Masih berlaku sampai Agustus 2022. Oke, ruang lingkupnya seperti itu. Kemudian perjanjian payungnya yaitu di kesepakatan bersama Tridharma Perguruan Tinggi juga masih berlaku ya sampai 2023. Jadi nanti Mbak Pupun ketika akan kerjasama dengan ISI, dokumen yang akan dihasilkan adalah dokumen perjanjian kerjasama terkait dengan tadi ya branding UKM. Semoga cukup jelas Mbak Pupun. Ya, monggo teman-teman sekalian kalau masih ada pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi sebelum saya tutup di jam 11. Apabila masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, nanti bisa disampaikan di saat des pemetaan, atau bisa juga memanfaatkan layanan konsultasi via WhatsApp yang nomornya itu ada di aplikasi kerjasama daerah di fitur tanya di sini. Ya, tinggal diklik. Di situ juga ada beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan dan sudah kita sediakan jawabannya, atau frequently asked questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sudah kita siapkan jawabannya di situ. Oke, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Monggo, kami sediakan waktu sekitar 10 menit lagi. Ya, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sekali partisipasinya dalam BIMTEK pemetaan kerjasama daerah di tahun 2022 ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita di pemerintah Kota Yogyakarta dan semoga bisa ditindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, baik dari Ibu Kepala Bagian, saya sendiri, Mbak Ika maupun Mas Himawan. Kita jumpa lagi di rangkaian acara pemetaan kerjasama daerah di putaran kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret sampai 11 April. Ini Pak Arno mau nanya lagi Pak Arno? Oh gitu ya sudah. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu. Matur nuwun. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini kami ada beberapa kesalahan atau ucap kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putut.